Assalamualaikum teman-teman. Makasih bagi kalian yang telah mau mendengarkan curhatanku dan isi Facebookku. Bagi kalian yang selama ini memfollow Facebookku, kumohon dengerin videoku atau kita berteman di Facebook, dengerin videoku. Setidaknya ya kan, setidaknya bantu orang, ada yang dibantulah gitu. Soalnya orang gak mungkin kan kita minta-minta kan. Belum tentu nampaknya itu lebih senang oleh orang. Minta-minta, kalau akunya sih perasaan ya malu, tapi aku mau. Tapi mau gimana gitu. Kalau berjalan aku datang ke rumah-rumah orang nanti disangkanya maksa atau disangkanya maling. Atau maling kan memaksa pergi ke rumah-rumah orang, disangkanya lagi menguntit rumah orang. Ya mau gimana, nanti kita dikerumunin orang malah dijotos apa segala macam, takut gitu kan. Ya yang jelas kita berusaha untuk hidup, mendapatkan uang. Mudah-mudahan kalian rela dan mau mendengarkan curahanku dan penampilanku berupa nyanyian ataupun candaan dan tawaan, ataupun berupa cara khutbah atau ceramah, ataupun berupa saran-saran dalam kehidupan. Yang jelas aku ini bisa kalian anggap sendiri bagaimana diri aku ini bagaimana gitu. Ya, yang jelas di hatiku Allah itu Maha adil dan bijaksana. Aku yakin, aku yakin kalian tidak akan menyanyiakanku. Kalian pasti mau mendukungku dan mensupportku. Setidaknya aku dapat uang 1 juta udah bersyukur. Mana tahu bisa menjadi modal usaha gitu kan. Ya ditonton aja, di sharing-sharing ya kawan-kawan. Tolong di sharing-sharing sama teman yang lain, dibagiin sama teman yang lain, dibagikan, direkomendasikan apanya videonya ya. Aku eh, be- em, berpikir setidaknya tontonannya apa-apa aja. Yang jelas setidaknya kalian bisa mengalihkan pikiran kalian untuk sejenak gitu kan. Melihat, bisa kalian pikir apa yang kalian pikir orang bodoh, orang gila apa segala macam, terserah kalian lah. Yang jelas aku nggak mengganggu kalian, tapi kalian merasa terhibur atau pokoknya maksud aku mungkin mengganggu kalian, tetapi aku nggak menjadi yang mengganggu kalian dengan secara tangan. Kalian menjadi curious untuk mendengarkan kata-kata dariku. Karena kadang-kadang saat aku lagi curhat-curhat seperti ini, tanpa diketahui aku mengeluarkan ceramah, dan insya Allah ceramahnya bermanfaat. Insya Allah ilmuku yang apa. Aku mohon mudah-mudahan sampailah agaknya satu buah videoku tuh bisa menjadi dua ratusan, lah satu satu video. Alhamdulillah itu, mana tahu aku mendapatkan gaji kan. Ya kita sama-sama mencari gaji, asalkan nggak mengganggu dan nggak mengambil privasi orang. Aku semuanya yang insya Allah kalau yang dari diriku, aku akan berusaha untuk tidak jujur sama kalian, dengan
ketidakjujuran yang sebenarnya, tapi memberikan refleksi jujur kepada kalian dengan kejujuran yang ceplos. Namun aku dan berusaha memblokirnya. Jadi sekarang aku pengen bilang, mata aku ini seperti apa menurut kalian? Mata aku ini lentik nggak? Kalau aku gini ya, apa aku gagah atau ganteng? Aku mataku alis mataku mengangkat loh gitu ya. Jatuh satu, jadi satu ini mau jatuh. Aku ingin melihatkan sama kalian apa-apa aja yang terjadi pada aku, dan aku bisa nyanyi apa segala macam. Ya, yang jelas pengen buat konten ya. Aku pengen buat konten tapi nggak ada peralatan, nggak ada uang, nggak ada apa segala macam. Yang jelas, aku berusaha untuk tidak mencuri. Itu aja, aku berusaha untuk tidak mencuri karena aku begini ya. Aku dulu kecil pernah masuk ke rumah kakakku, pernah berpikiran untuk mau mencuri uang di rumahnya. Cuman aku keingat kalau seandainya aku mencuri, kakakku tentu ya, marah padaku. Tapi bukan itu yang paling menjadi masalahnya. Yang menjadi masalah paling penting adalah nanti mereka bertengkar sama suaminya. Kamu bawa adikmu untuk ke dalam rumah ini untuk mencuri aja kerjanya. Nanti nonton bawa kalau kamu bertahan sama aku, lebih baik bertahan. Kalau seandainya tidak, eh, ya pelah kamu dari rumah ini, atau itu yang dikatakan kakak Sumandoku ke kakakku. Jadinya aku berpikir lebih baik aku nggak mencuri, nanti terjadi kayak gitu gimana gitu. Aku awalnya aku pengen mencuri, terus aku pikir pengen mencuri, terus aku ngintip bentar, terus nggak mau aku. Dalam sambil nggak mau tuh aku berpikir nanti kalau seandainya terjadi pertengkaran di antara mereka, dan akhirnya tuh mereka bercerai, aku yang menjadi dalangnya karena mereka saling me- membela aku, dan salah satunya malah jadinya pergi atau makin benci padaku dan keluarga aku. Ini menjadi broken home jadi semuanya. Karena itu aku nggak mau mencuri, nggak mau mencuri. Itu patut untuk kalian. Jadi konteks kita menjadi tentang pencuri sekarang ya. Karena kita tuh lebih baik eh gimana ya? Ini ada cup cup kecil seperti ini. Ini kan bola mata kita kan sebesar ini kan. Sebesar ini bola mata kita kan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan terjerumus pada hal yang jelek. Nama kita akan jelek, keluarga kita akan jelek jadinya. Biasakan diri kita itu untuk tidak mencuri atau apapun. Karena mencuri itu nggak baik, sama sekali nggak baik. Cobalah orang yang awal-awalnya mencuri, kalau seandainya ia eh, seandainya ia nggak ada rasa deg-degan, itu berarti orangnya tuh cuek bebek. Kalau orang yang cuek bebek ini, orangnya pasti nggak mau pedulian sama apa kata orang. Itu orangnya tuh bisa bisa membunuh orang itu kalau orang yang seperti itu tuh. Tapi kalau seandainya kita yang ada yang grogian, itu
bisa membuat diri kita itu menjadi beban hidup bagi kita. Tapi selama kita menjalaninya itu sekali-sekali, yang selanjutnya enggak, yang selanjutnya enggak, yang terakhirnya atau selanjutnya enggak membuat kita jadi deg-degan lagi, tapi kita malah menjadi bagaimana ya untuk mendapatkan uang yang lebih besar, karena uang curian itu pasti akhirnya itu yang kita gunakan adalah untuk pora-pora, berpesta pora. Jadi dengan berpesta pora, uangnya malah membuat kita menjadi ketergantungan juga, adiksi juga, walaupun adiksinya itu bukan disebut adiksi yang besar, tetapi adiksinya itu berpengaruh besar, bukan adiksi ke tubuh, tetapi beradiksinya itu adalah ke dalam. Jadi tapi ini untuk adiksi perilaku, dan ini juga bisa dibilang berbahaya, dan pokoknya sangat berpengaruh besar ini. Jadi lebih baik jangan kamu mencuri. Jangan kamu mencuri. Aku katakan lagi, lebih baik kita menjauhi, menghalau diri kita dari mencuri, dan kita harus lebih tawadu dengan menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, dengan bersifat qanaah atau merasa cukup. Namun apabila misalnya aku kasih tahu ya, kalau yang seperti diriku, nanti misalnya kita mau mencuri, nggak dapat mencuri, terus kita tenang, kita pikirkan apa yang efek-efeknya itu apa segala macam, akhirnya kita duduk yang kita berpikir, kalau aku mencuri, alhamdulillah aku nggak mencuri, ya lebih baik aku kayak gini, dan alhamdulillah ya Allah, hamba mohon kepadamu, tolong perkuat hamba ya Allah, agar hamba bisa bersyukur selalu kepadamu ya Allah. Cukupkan hamba ya Allah, dan beri tenaga kepada hamba ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua hamba ya Allah. Itu. Jadi jangan mencuri. Ya, sampai itu aja dulu. Mau kupanjangkan, tetapi ini videonya nggak bisa lama-lama panjangnya. Paling lama ya 14 menit. Jadi aku coba sampein 14 menit, kalau enggak berarti cukup 13 menit aja bisanya berarti. Abang mapot Apa bang? kan sedang mapo bang ha. Jadi ya boleh. Apa ya bang? Dongo sorot itu Jadi ku bilang sama kamu, kalau kita tertekan batin, asalkan kita itu selalu berpikir positif dan kita bawa sholat, itu insya Allah Allah akan membukakan jalannya. Walaupun sehari atau 2 hari. Caranya adalah kita merasa, kamu akan mengetahuinya sendiri. Tapi kalau aku mau mengatakan kepada kita merasa qanaah atau merasa cukup. Namun bukan berarti kamu tidak boleh bekerja. Kamu harus bekerja. Menjadilah pribadi yang lebih baik dari diriku. Kalau kamu dapat pekerjaan, kamu harus bisa seperti itu. Namun anak-anak yang saat SMP atau SMA itu penting seperti diriku ini untuk bersifat qanaah, karena mereka belum memiliki penghasilan. Ditanamkan sifat seperti itu, jadi besok mereka pandai. Jadi orang tua, ajarkanlah anakmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Anak-anak sekarang ini mereka remaja, mereka dewasa, mereka memiliki mature dalam sifat mereka, tapi mereka masih memiliki jiwa kosong. Itu sebenarnya kedewasaan mereka itu adalah karena zaman. Nanti aku semua kasih tahu ya, aku kasih tahu lagi.